Jadi Pak Eko namanya siapa? Nama saya Mita, Bu. Dan bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kita kelas berapa? Saya kelas 8, Bu. Baik, kalau boleh tahu apa kita kesini sendiri? Iya, saya kesini atas keinginan saya sendiri. Sebelumnya itu sudah pernah sendiri? Belum. Baik, saya akan menjelaskan sedikit ya. Konseling dan sebagainya adalah suatu layanan yang berusaha untuk membantu seseorang yang sedang menghadapi masalah atau sulit mengambil keputusan agar dia mampu menyelesaikan masalahnya atau agar dia mampu mengambil keputusan yang tepat baginya. Kalau kita sudah mengerti, sudah. Baik, sebelum sesi kasus ini dimulai, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa maksud itu dibatasi oleh asas-asas seperti kerahasiaan, kesukaraan, keahlian, kegiatan, kemandirian, dan sebagainya yang lain. Namun apa yang saya sebutkan ini merupakan hal yang sangat penting. Asas kerahasiaan menjamin semua data-data atau informasi yang terkait dengan masalah kita. Selanjutnya, pertemuan kita ini dibatasi oleh waktu. Kita akan melakukan pertemuan dengan menggunakan waktu kurang lebih 30 sampai 45 menit. Dengan adanya waktu yang singkat ini, maka kita sebaiknya benar-benar memanfaatkan waktu yang ada. Nah, jika pada pertemuan pertama ini masalah kita belum diselesaikan, maka kita adakan kemudian mengadakan pertemuan berikutnya. Bagaimana? Apakah kita sudah paham? Insya Allah sudah, Bu. Oke, kita sekarang yang ingin diceritakan. Jadi begini, Bu, saya susah dalam membagi waktu antara belajar dan organisasi. Saya merasa menjadi sangat sibuk dan hanya punya waktu untuk sedikit belajar. Bahkan terkadang saya harus meninggalkan kelas. Dengan mengikuti berbagai organisasi, saya merasa mendapatkan banyak pengalaman dan juga teman-teman baru. Akan tetapi, akhir-akhir ini saya sangat sulit mengatur waktu belajar saya. Biasanya saya baru akan sampai di rumah pukul 5 sore, kemudian saya istirahat dan saya mulai belajar pukul 9 malam. Tetapi terkadang saya tertidur saat belajar di rumah karena saya merasa lelah. Saya bingung, Bu. Bingung yang bagaimana? Ya, saya bingung bagaimana mengatur waktu, Bu. Saya tidak ingin prestasi saya terus menurun, dan saya juga ingin kegiatan organisasi saya tetap berjalan dan tidak mengganggu kegiatan belajar saya, Bu. Baik, saya paham apa yang kamu rasakan. Saya dapat menyimpulkan bahwa intinya kamu kurang bisa mengelola diri dalam hal pengaturan waktu antara belajar dengan kegiatan organisasi kamu di sekolah dan kamu prestasi kamu menurun. Iya, saya merasa kekurangan waktu dalam belajar. Baik, sekarang saya minta kamu untuk mencatat daftar kegiatan kamu. Baik, Bu. Ini, Bu. Jadi, di sini kita mencatat bahwa kegiatan belajar kita lebih sedikit daripada mengikuti kegiatan organisasi. Kita hanya belajar sekitar 1-2 jam per hari, latihan plastik 3 kali seminggu hingga pukul 5. Jika tidak latihan plastik, kita mengerjakan tugas-tugas OSIS atau hanya sekedar berada di sekretariatan hingga pukul 3:30. Sampainya di rumah, kita istirahat dan baru mulai belajar atau mengerjakan tugas pukul 9. Menurut kita, apa yang seharusnya kita lakukan? Mungkin saya harus lebih meningkatkan belajar saya dan mengurangi kegiatan organisasi saya dengan membuat jadwal dan harus disiplin dengan jadwal yang telah saya buat. Tapi saya bingung tuh bagaimana saya merumuskan jadwal. Saya pernah merumuskannya, tetapi prestasi saya tetap menurun. Tepat sekali, itu ide yang bagus. Saya setuju mengenai perumusan jadwal. Saya percaya dan yakin kali ini kamu pasti bisa. Baiklah, sekarang saya akan membantu kamu untuk merumuskan jadwal yang tepat agar kamu sehingga antara belajar dan kegiatan organisasi sehingga prestasi kamu lebih meningkat. Baik, Bu. Begini, sekarang mulailah kamu mencatat semua kegiatan kamu selama sehari penuh. Catatlah secara cermat semua kegiatan mulai dari waktu dan berapa kali kamu melakukan kegiatannya. Baik.
setelah pelajaran sekolah berakhir, kamu langsung mengikuti kegiatan organisasi, kemudian sampainya di rumah, kamu tidak langsung belajar tetapi beristirahat atau bermain handphone, bahkan bisa sampai malam. Pola inilah yang harus diubah. Sekarang buatlah jadwal hari penuh mulai dari pagi hingga sampai malam. Oke, saya mengerti Bu. Sudah Bu. Baik, di sini kamu menulis berlatih pasti 3 kali seminggu, berada di sekretariat asis 3 kali seminggu hingga jam 3 sore, pulang dari istirahat hingga pukul setengah 7, menyiapkan alat belajar dan mulai belajar pukul 7 hingga pukul setengah 10, ditambah pagi setelah sholat subuh dari pukul setengah 5 sampai setengah 6. Baiklah, jadwal kamu sudah cukup sesuai dan proporsi waktunya juga cukup seimbang antara kegiatan organisasi, kegiatan belajar, dan waktu istirahat. Selanjutnya kita akan menyusun konsekuensi jika kita melanggar jadwal yang telah kita rumuskan ini. Jika saya melanggar jadwal yang telah saya buat, maka saya tidak boleh mengikuti kegiatan organisasi selama 2 hari dan menggantinya dengan belajar di rumah. Dan bila saya ada di sekretariat OSIS melebihi jadwal tanpa ada urusan yang sangat penting dan mendesak, maka saya akan menambah waktu belajar saya di waktu lain sebagai gantinya. Bila saya dapat menjalankan jadwal belajar sesuai dengan jadwal dan prestasi saya dapat meningkat, maka saya berhak untuk liburan dulu. Baik, kamu telah memilih sendiri punishment dan respon dari kontrak yang telah kita sepakati. Saya percaya kamu pasti bisa melakukannya. Saya akan berusaha, Bu. Baiklah, seminggu lagi kita akan melakukan evaluasi kegiatan kamu, apakah kamu benar-benar menerapkan jadwal tersebut dengan baik atau tidak. Dan agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, saya akan menginformasikan hal ini pada kedua orang tuamu agar ketika kamu berada di rumah, mereka bisa membantu dan memantau kamu untuk menaati semua jadwal yang telah kamu buat. Baik Bu, terima kasih atas bantuannya. Saya juga akan meminta bantuan teman saya untuk mengingatkan bila saya berada di sekretariat OSIS atau berlatih basket melebihi jadwal saya. Saya mohon izin untuk segera kembali ke kelas, Bu. Oh ya, silakan, selamat ya. Assalamualaikum Bu.